Oke, baik teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shadaqallahul adzim. Semoga di pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan dalam rangka mengikuti mata kuliah di pertemuan 8 ini. Khususnya kita bahas terkait dengan capital budgeting 3, evaluasi project di mata kuliah manajemen keuangan. Ya teman-teman semuanya, bahwa ini merupakan rangkaian dari pembahasan sebelumnya yang dimana kita telah menghitung dan menentukan bagaimana kriteria investasi itu, kemudian yang kedua bagaimana kemudian kita menentukan risiko dan arus kas dari proyek yang kita pilih, kemudian yang ketiga ini kita tentunya akan mengevaluasi proyek. Nah, rangkaian dalam evaluasi proyek ini memberikan feedback kepada kita, atau implikasinya kepada perusahaan adalah perusahaan tentu akan memilih perusahaan yang atau project yang sesuai dengan harapan mereka dan tentunya adalah menguntungkan baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Oke, menarik di sini apa yang kita bahas di sini sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, kita akan mengupas dulu tujuan dari pertemuan ini. Adalah yang pertama, di akhir sesi di pertemuan ini teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menguasai dan memahami tentang perbedaan risiko usaha dan risiko keuangan. Kemudian ada teknik penggunaan break even analysis untuk berbagai situasi. Kemudian konsep operating leverage, financial leverage, combined leverage. Nah, kemudian menghitung DOL, kemudian menghitung financial leverage dan combined leverage. Oke, yang pertama kita bahas risiko. Ketika kita bicara dengan project, tentu ada dua hal yang muncul di benak pemilik project, investor ataupun masyarakat. Ada istilah itu yang muncul adalah risk dan return. Nah, bicara risk dalam bahasa Cina juga dijelaskan bahwa risk itu punya dua peluang. Sisi yang pertama adalah sisi keuntungan, kemudian kata yang kedua atau istilah yang kedua adalah keuntungan. Nah, maka dengan demikian, menurut Kamus Webster, risiko dapat diartikan sebagai bahaya, kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan, probabilitas tidak tercapainya tingkat keuntungan yang diharapkan, expected return, kemungkinan return yang menyimpang dari return yang diharapkan. Nah, ini risiko ya. Kemudian beberapa macam tipe investor atau tipe pemilik usaha. Yang pertama adalah ada yang bersikap risk seeker, ada yang bersikap risk netral atau normal, ada yang bersikap risk averter atau risk risk yang menghindari risiko. Nah, dari ketiga risiko ini tentu akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dari sebuah bisnis ya tentunya. Oke, baik, selanjutnya kita lihat bagaimana kemudian risk ini dalam sebuah project. Nah, risiko dalam sebuah project terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah perbedaan risiko usaha dan risiko keuangan. Nah, risiko keuangan disebut sebagai risiko bahwa laporan keuangan keuangan
salah satu material ketidakmampuan dan ketidakefektifan sistem pengendalian intern diabaikan. Sementara auditor membentuk pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan kesalahan komunikasi. Nah, dalam konteks ini bahwa dalam risiko keuangan perusahaan juga menimbulkan kerugian-kerugian yang dicerminkan dalam sebuah laporan keuangan perusahaan. Kadang risiko keuangan ini di dalam sebuah perusahaan diistilahkan juga dengan systematic risk. Nah, tentunya risiko yang bisa kita transfer ke pihak lain, ya, dalam bentuk misalkan membayar premi assurance. Oke, berikutnya risiko bisnis adalah ketidakpastian untuk memperoleh keuntungan atau kemungkinan kerugian terjadinya kejadian yang dapat menimbulkan risiko karena tak terduga yang akan berdampak negatif terhadap bisnis. Risiko bisnis biasanya risiko yang terjadi karena ada analysis, mispricing, ataupun memang bisnis ini kadang kurang kompeten atau kurang relevan dengan konteks kemajuan perekonomian Indonesia atau perekonomian dunia, sehingga bisnis ini cepat mengalami sebuah perubahan gitu. Sehingga bisnis yang kita jalankan atau project yang kita jalankan itu ibaratkan cepat usang gitu ya, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi value dari bisnis kita. Sehingga ketika kita mau menjual bisnis itu gitu, nilai dari bisnis kita yang diukur dengan book value, ya, nilai buku dari bisnis kita bisa saja mengalami dampak yang negatif dalam konteks ini. Kemudian berikutnya adalah kita berbicara tentang jenis-jenis risiko. Ada risiko strategis, ya, di mana risiko ini segala jenis risiko yang menentang aktivitas bisnis inti perusahaan. Nah, ini juga bagian menjadi risiko yang tadi terjadi di slide sebelumnya, bahwa ada risiko tadi keuangan, risiko bisnis, dan juga risiko strategis. Ini saling terkait dan strategis ini seperti adanya perubahan selera dan preferensi pelanggan yang membuat produk dan layanan perusahaan usang atau karena diminati dalam bisnis. Risiko strategi sama yang dapat dihadapi. Risiko strategi juga istilahnya diibaratkan perusahaan juga salah memilih strategi dalam melakukan upaya-upaya pertumbuhan dan investasi di perusahaan, ya, atau proyek yang dipilih. Sehingga strategi ini dirasa kurang relevan dan dianggap kurang cocok untuk membentuk sebuah market share baru di mata pelanggan atau di mata konsumen. Sehingga ini akan berdampak mengurangi cash flow maupun return yang diterima oleh sebuah perusahaan. Kemudian yang berikutnya ada risiko finansial, ya, yang tadi dibahas juga. Kemudian dalam risiko finansial juga seperti risiko kredit, ya, gagal bayar, kemudian ada kredit yang berbunga tinggi, kemudian penentuan instrumen kredit, misalkan salah memilih produk perbankan dalam memberikan pembiayaan kepada proyek kita, kemudian salah penentuan jangka waktunya gitu ya, salah penentuan timing dari pelaksanaan proyek, ya, kemudian adanya dampak dari inflasi yang mengikis besarnya nilai return yang diharapkan. Kemudian ada risiko operasional. Nah, risiko operasional ini biasanya berdampak kepada sedikitnya
sales yang dihadapi oleh perusahaan dikarenakan terjadi inefisiensi ya, dan juga kegagalan di lantai produksi atau di mekanisme produksi, di proses produksinya. Kemudian ada cacat dan penundaan produksi, kemudian overproduksi yang menyebabkan kering cost, biaya gudang yang semakin membengkak, sehingga ini membebani COGS dan nanti akan mengurangi sales ya, sehingga laba operasi yang diharapkan tinggi karena banyaknya biaya-biaya ini dan mengakibatkan laba operasi itu akan semakin menurun. Kemudian masalah supply chain gitu ya, pemasok barang, kemudian adanya penundaan dari pengiriman bahan baku yang menyebabkan terhentinya sebuah mekanisme ataupun pelaksanaan dari proyek di lapangan, sehingga rencana atau schedule proyek yang diharapkan mungkin saja bisa molor gitu ya, sehingga ini akan membengkakkan biaya-biaya yang cenderung akan merugikan bagi perusahaan. Kemudian yang berikutnya, teknik penggunaan break-even analysis. Ketika kita berbicara tentang teknik break-even analysis, tentu kita akan memahami sebuah pola di situ, di mana di dalam pola itu kita akan mencoba menggambarkan. Nah, pola itu seperti sebuah grafik ya teman-teman. Nah, ini horizontal ini menggambarkan adalah sebuah time ya, T. Nah, kemudian di sini adalah return yang diharapkan. Nah, di mana dalam suatu BEP ya, akan terjadi impas, di mana keuntungan yang diharapkan, kemudian risiko yang terjadi itu bersamaan. Nah, dalam grafik digambarkan ini adalah sebuah risk. Kemudian di sini ada risk penghindar risiko. Nah, ini adalah risk netral ya. Kemudian tentu yang diharapkan adalah profit akan terjadi gitu ya, di sini, di titik-titik sini. Tentunya di atas ini ada profit di sini, kemudian di sini ada profit di risk normalnya. Nah, karena profit itu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat risikonya ya, ini peluang untuk terjadinya profit. Nah, ketika kita ambil break-even analysis pada risiko netral ya, kita akan melihat di sini ada garis yang menghubungkan di sini. Contohnya anggap aja lurus di situ. Ini adalah sebuah titik di mana yang menggambarkan sebagai kondisi break-even point. Nah, inilah yang kita masuk dalam analisis ini, tentu yang berkaitan dengan break-even analysis ini. Dalam sebuah aljabar ya, ada dua hal yang perlu kita pahami dalam proses break-even analysis ini. Yang pertama adalah perhitungan break-even point atas dasar unit yang dapat dilakukan dengan menggunakan rumus BEP, fixed cost, kemudian ada dibagi dengan price dikurangi variable cost, di mana P sama dengan harga jual per unit, kemudian V sama dengan biaya per unitnya, kemudian FC biaya tetap Q jumlah unit atau kuantitas produk yang dihasilkan dan dijual. Kemudian angka-angka tersebut didasari atas proyeksi dan realisasi dari sales dalam bentuk rupiah.
Kemudian bisa juga kita menggunakan rumus BEP ya, yang lain di mana FC dibagi 1 kurang variable cost dibagi sales. Dalam konteks BEP tentu kita lihat atau kita gambarkan grafiknya ya. Grafik yang sebelah ini menggambarkan sebuah return ya. Nah, di sini kita menggambarkan sebuah sisi operasionalnya. Grafik operasional di sini menggambarkan adalah produk, price, kemudian di sini adalah kuantitinya ya. Nah, di sini biasanya biaya tetap itu selalu sama ya, setiap periode waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada biaya variabel yang cenderung berubah. Yang cenderung berubah setiap kali adanya kenaikan produksi. Nah, disinilah kita lihat BEP-nya teman-teman ya. Nah, di sini ada BEP. Nah, ini BEP, break even point analysis. Nah, di sini kita lihat BEP-nya. Nah, di sini juga kita lihat BEP dari sisi risikonya, risiko bisnis. Nah, dari grafik ini tentu kita berharap ada sebuah keuntungan di sini ya, keuntungan melebihi biaya variabel atau salesnya dan biaya fix. Ini FC ya, fix cost. Ini variable cost. Oke, baik teman-teman. Kemudian ketika perusahaan atau proyek itu sudah dijalankan gitu ya, maka mulailah terjadi yang namanya aktivitas operasi dalam sebuah proyek. Nah, tentunya dalam aktivitas operasi itu ada beberapa hal yang nantinya akan mempengaruhi net income dari sebuah perusahaan, di mana net income ini diturunkan dari laporan laba rugi yang sebelumnya ada. Yang pertama yaitu yang dinaikkan adalah salesnya, kemudian berikutnya adalah COGS, kemudian setelah dikurangi itu ada laba kotor gitu ya, sebelum dikurangi bunga, kemudian pajak serta depresiasi. Nah, lalu didapatkan laba bersih ya, gitu ya. Sehingga di akhir itu kita mendapatkan apakah proyek ini profit atau tidak. Dalam leverage tentu diartikan sebagai sebuah daya ungkit ya. Kita lihat leverage ibaratnya ini adalah sebuah proyek. Ini horizon waktunya ya. Horizon waktunya. Nah, ini time ya. Kemudian di sini ada daya ungkit sebuah proyek kita gitu. Daya ungkitnya. Nah, ini adalah sebuah anggaran yang yang digunakan atau cost yang diberikan untuk mengungkit gitu ya, mengangkat barang itu gitu, agar barang atau agar proyek itu bisa istilahnya berprofit. Nah, gitu. Dalam daya ungkit ini kita lihat di sebuah proyek, apakah daya ungkit proyek itu lebih tinggi atau lebih rendah, ataupun daya ungkit itu dilihat dari risikonya gitu ya, risikonya sangat tinggi, rendah, atau sedang gitu, atau kan bahkan risikonya netral gitu. Kemudian leverage sendiri biasanya timbul ya karena perusahaan harus menanggung biaya karena penggunaan aset tetap yang mengalami depresiasi dan pembayaran bunga dari aset tetap karena menggunakan sumber dana dari hutang. Leverage juga bisa diartikan penggunaan modal sendiri juga gitu ya, penggunaan modal sendiri untuk membiayai project gitu.
Artinya begini, kita mengeluarkan dana awal, initial investment gitu ya, yang dimana dana awal ini diharapkan ya, ketika kita membiayai sebuah proyek, diharapkan dana awal ini mengalami peningkatan gitu, dari yang sebelumnya misalnya 1 miliar menjadi 1 miliar lebih gitu ya. Biasanya daya ungkit ini tentu ber-NPV gitu ya, ber-net present value lebih besar dari 1 gitu. Lebih besar dari 1 itu lebih bagus. Biasanya kadang dalam kondisi normal NPV itu biasanya diharapkan lebih besar dari 0 gitu ya. Kemudian berikutnya adalah leverage, adalah penggunaan aktivitas atau sumber dana di mana penggunaan tersebut harus menanggung dan membayar biaya tetap ya, hampir sama dengan poin yang di atas. Dalam neraca juga gitu ya, penggunaan aktiva tetap di neraca dan atau persediaan ataupun uang kas dalam sebuah perusahaan, diharapkan uang yang dikeluarkan itu mengalir kembali dalam bentuk cash inflow yang lebih tinggi. Baik, berikutnya adalah kita lihat konsep operating leverage, financial leverage dan combined leverage. Dari ketiga jenis operating leverage leverage ini, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah operating leverage, merupakan leverage yang timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya operasi tetap ya, tersebut misalnya biaya pengusutan gedung, peralatan kantor, biaya asuransi dan biaya lain yang muncul dari penggunaan fasilitas dan biaya manajemen. Kemudian dikaitkan dengan leverage keuangan adalah menggunakan dana dengan beban yang tetap, yaitu berupa utang dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan membesar pendapatan per lembar saham. Ini leverage ketika perusahaan menggunakan hutang gitu ya. Ada juga perusahaan menggunakan equity-nya sendiri untuk membiayai sebuah project, di mana menghasilkan pada akhirnya adalah net income yang lebih tinggi. Kemudian ada combination leverage, merupakan gabungan dari financial leverage dan operating leverage. Combination leverage mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap earning after tax dan net income. Nah, jelas sekali di sini ya. Ini biasanya leverage ini akan merubah posisi laporan keuangan kita. Dalam konteks ini adalah neraca dan laporan laba rugi. Nah, tingkat atau degree of finance of leverage adalah derajat dari daya ungkit ini, bisa dilihat dari yang pertama adalah operating leverage, di mana menurun maka leverage keuangan akan meningkat ya. Ini berdampak terbalik, biaya operasi yang rendah hingga project tentu meningkatkan daya ungkit keuangan, begitu juga sebaliknya ya. Nah, di sini kita lihat penggunaan degree of operating leverage atau DOL ya. Yang pertama adalah persentase perubahan EBIT sebagai akibat berubahnya penjualan dalam persentase tertentu. Degree of operating leverage atau DOL diperoleh dengan melihat sisi salesnya, S-nya, kemudian dikurangi variable cost dibagi dengan sales dikurangi variable cost dikurangi fixed cost. Atau juga kita bisa menggunakan sisi sales dikurangi variable cost dibagi EBIT-nya. Nah, di sini kita misalkan contoh soal sederhana, pada tingkat penjualan 200.000 ya, variable cost terdapat variable cost 130.000 dengan fixed cost sebesar 40.000. Maka kita akan mendapatkan DOL-nya adalah sebesar 2 gitu ya. Artinya kenaikan penjualan X% akan menghasilkan EBIT sebesar 2%. Misalkan kenaikan penjualan sebesar 50% dengan penjualan awal 200.000 akan menghasilkan EBIT-nya
sebesar 50 dikali 2, artinya 100% ya. Misalkan kenaikan penjualan tadi adalah 10.000, maka akan menghasilkan EBIT yang lebih tinggi lagi. Nah, ini adalah sebuah hubungan antara laporan laba rugi dengan leverage operasi dan leverage keuangan. Di mana leverage operasi ya berdampak kepada penjualan HPP-nya atau COGS, laba kotor, dan biaya operasi serta EBIT gitu ya. Sementara leverage keuangan akan berdampak kepada pembayaran bunganya, EBT-nya, earning before tax-nya, kemudian tax, pajak, kemudian earning after tax atau net income gitu ya dalam konteks ini. Jadi leverage operasi diharapkan ini harus mampu gitu ya mengungkit pendapatan atau sales dari sebuah pemilihan project tadi. Tentunya project yang baik adalah yang tentunya memberikan leverage dari sisi penjualan yang tinggi gitu ya, sehingga nanti akan berdampak kepada peningkatannya earning after tax atau net income. Kemudian berikutnya kita lihat bahwa ini cara menggunakan tingkat leverage operasi. Sebagai contoh, hipotesis, katakanlah perusahaan X memiliki sejumlah 500.000 dolar di tahun pertama dan tahun berikutnya 600.000 dolar dalam penjualan di tahun kedua. Pada tahun pertama biaya operasional perusahaan adalah 150.000 dolar, sedangkan pada tahun kedua biaya operasional adalah 75.000 dolar. Nah, dari soal ini kita langsung menghitung bagaimana EBIT itu kita peroleh senilai 350.000, sementara tahun kedua adalah 425.000. Selanjutnya kita menghitung persentase perubahan EBIT-nya, yaitu sebesar 21,43 ya. Nah, EBIT ini kita menghitung sales yang tahun ini dikurangi dengan tahun yang kemarin dikurangi 1 ya, sehingga kita peroleh angka 21.000 ini. Nah, ketika lalu kita menghitung rasio DOL-nya adalah persentase perubahan penjualan dibagi dengan persentase perubahan pendapatan operasional ya di sini. Nah, kita lihat 21 dibagi 21,43% dibagi 20%, kita dapatkan adalah 1,174. Artinya lebih besar dari 1 gitu ya. Perubahan pendapatan operasional ini biasa disebut juga pendapatan penjualan, sales atau sales ya. Berikutnya kita lihat juga di contoh soal berikutnya. Di sini langsung kita hitung penjualan di sini adalah sekitar 400.000, langsung kita masukkan ke kuantitinya. Kemudian ini harga per unitnya dikurangi variable cost ya, ada 3.000. Kemudian kita bagi dengan kuantitinya ya, nilai akan mencapai penjualan per unitnya segini 400.000, kemudian dikali 4.000 dikurangi 3.000 dikurangi 300 juta ya, sehingga kita peroleh gitu ya. Ini dalam konteks ini adalah 400 juta ya. Kemudian dibagi dengan 100 juta dia 400 dikurangi 300 jadi 100 juta, kita peroleh adalah 4 DOL-nya ya. Artinya DOL di sini setiap kenaikan penjualan tadi ya akan meningkatkan EBIT ya, sebesar kenaikan dikali 4% DOL-nya, degree of operation leverage. Artinya apa? Daya ungkitnya proyek kita adalah 4 kali gitu ya, daya ungkitnya. Kemudian keputusan dalam analisis DOL ketika angka akhirnya tadi
minus 4 plus 4 itu akan menentukan. Jika angkanya itu positif, itu artinya maka kinerja perusahaan tersebut meningkatkan nilainya, pertumbuhan, laba, ekspansi perusahaan, investasi, pendanaan, sehingga menguntungkan return, capital gain, baik dari pihak manajemen untuk pemegang saham serta seluruh pihak-pihak yang berkepentingan ya di tingkat stakeholdersnya, shareholder ataupun debt holdersnya. Sebaliknya ya, di deal negatif juga akan tentunya berisiko yang menimbulkan kerugian-kerugian bagi perusahaan itu. Nah, di sini kita lihat implementasi dari degree of financial leverage ya, adalah persentase perubahan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa EPS yang diakibatkan oleh perubahan EBIT. DFL, degree of financial leverage, sama dengan EBIT dikurangi EBIT dikurangi P. Ini adalah pajak ya. Contoh, langsung kita masukkan, di sini ada 40.000 ya, kita kurangi 40.000 dikurangi taxnya 12.000 sama dengan 1.43. DFL, daya ungkit di financial leverage adalah 1.43. Kemudian kita lihat maksud dari poin 43 atau kita terjemahkan dalam implementasi sebuah keputusan bisnis, di mana ini menimbulkan ya EBIT, kenaikan EBIT 100% ya akan mengakibatkan 100 dikali 1.43 sebenarnya kenaikan dari EPS-nya, ini earning per share-nya. Jadi kenapa harus dihubungkan dengan ini earning per share ya? Karena ketika kita lihat kembali ke laporan laba rugi tadi, ketika net income naik, maka cenderung akan meningkatkan juga earning per share-nya. Kemudian di degree of financial leverage, di mana tentu rasio yang sudah dihitung tadi, EBIT dikurangi T tadi, mengukur sensitivitas laba per saham gitu ya, EPS dalam konteks ini, terhadap fluktuasi pendapatan operasionalnya, sehingga sebagai akibat dari perubahan struktur modal, COC. Dalam teori ini kita lihat di struktur modal itu ada Modigliani dan Miller gitu ya, bahwa perusahaan juga struktur modal perusahaan tentu tidak memberikan pengaruh ya terhadap kinerja sahamnya gitu ya. Kemudian di sini di degree of financial leverage, rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat leverage keuangan, laba akan semakin bergejolak ya. Jadi sangat berisiko nih. Penggunaan leverage keuangan sangat bervariasi menurut industri dan sektor bisnis. Jadi ada yang istilahnya mengeluarkan dana awal yang besar gitu ya untuk mendapatkan atau menghasilkan sebuah proyek, misalkan perusahaan properti gitu ya. Perusahaan properti kadang mengeluarkan dana awal yang cukup sedikit gitu ya, kemudian lalu dia menjual dari produk propertinya untuk mendapatkan cash flow gitu ya, sebagai modal untuk membangun sebuah proyeknya ya. Kemudian ada beberapa cara untuk menghitung, alternatif untuk menghitung DOL ya. Sebetulnya ini tadi dilewat ya. Yang pertama adalah tingkat leverage operasi, perubahan pendapatan operasional dibagi perubahan penjualan. Kemudian ada tingkat leverage operasi yang lain, margin kontribusi dibagi pendapatan operasional. Ada juga kita lihat operasi penjualan dikurangi biaya variabel dibagi penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap yang kita bahas di atas. Kemudian ada juga persentase margin kontribusi dibagi dengan batas operasi. Nah, tentunya dalam leverage operasi mengukur seberapa besar pendapatan operasional perusahaan perubahan sebagai respon terhadap perubahan penjualan. Rasio DOL membantu analisis dalam menentukan dampak dari setiap perubahan penjualan pada pendapatan perusahaan.
Perusahaan dengan leverage operasi yang tinggi memiliki proporsi B yang tetap yang besar, yang berarti peningkatan penjualan yang besar yang dapat menyebabkan perubahan laba yang terlalu besar. Ini adalah perbedaan degree of operating leverage dan degree of financial leverage. Di sini kita coba gabung ya, dalam sini adalah degree of combinations leverage, di mana degree of combination leverage kita dapatkan dengan mengalihkan degree of operating leverage dikali dengan degree of financial leverage, di mana rasio ini adalah mengukur ya, merangkum sebuah efek dari kombinasi leverage keuangan dan operasi, dan apa efek kombinasi ini atau variasi dari kombinasi ini terhadap pendapatan perusahaan. Tidak semua perusahaan ya menggunakan leverage operasi dan keuangan, tetapi formula ini dapat digunakan jika mereka melakukannya. Sebuah perusahaan dengan tingkat leverage gabungan yang relatif tinggi dipandang lebih berisiko daripada perusahaan dengan leverage gabungan yang sedikit atau sebaliknya ya. Kemudian degree of total leverage DCL, artinya makin besar biaya tetap semakin sensitif EBIT-nya. Nah, ya, karena tadi EBIT itu diperoleh setelah kita mengurangi sales kemudian COGS ya. Kemudian jika DO dan DFS sama-sama besar, maka perubahan penjualan yang kecil sekalipun akan sangat mempengaruhi EPS ya, net income-nya. DTL, persentase EPS diakibatkan oleh perubahan penjualan sebesar persentase tertentu, menunjukkan pengaruh dari leverage penjualan serentak dengan pengaruh dari leverage keuangan. Ini DTL-nya. Kita lihat ini rumus yang sangat sederhana, DOL dikali DFL, atau kita pecahkan ya. DOL ini sama dengan S dikurangi variable cost dibagi S dikurangi variable cost dikurangi FC atau fixed cost atau dikali EBIT. Ini DFL-nya. Kemudian ini kita turunkan menjadi persamaan air sales dikurangi variable cost di bagi EBIT. EBIT dikurangi tax ya. Jangan lupa tax. Oke, berikutnya apanya di sini dapat dipahami bahwa perusahaan atau owner yang menentukan skala prioritas sebuah project dengan mempertimbangkan degree of operating leverage-nya. Semakin tinggi ya degree of operating leverage, maka daya ungkit dari project itu juga akan semakin besar ya. Begitu juga dengan DFL ya, financial leverage. Jadi DFL diharapkan rendah ya, sehingga kita pada akhirnya akan memperoleh net income bagi perusahaan yang tinggi, dan akan mempengaruhi juga di degree of combination dan total leverage-nya. Tentu EPS yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Sehingga apa? Sehingga dari sisi owner atau shareholders-nya akan sangat menguntungkan dalam mendapatkan sebuah project ini. Begitu juga di break even analysis ya. Dalam break even analysis itu tentu sebuah project bukan hanya mencapai BEP-nya ya, tapi bagaimana keuntungan yang diharapkan itu di atas, atau sales yang dilakukan, yaitu di atas biaya biaya variabel dan biaya fixnya ya. Sehingga net income atau keuntungan akhir yang diharapkan tentu akan lebih tinggi. Oleh karena itu, project itu bermanfaat bagi kemajuan dan nilai bagi perusahaan terkait. Oke, baik, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, lebih dan kurang ya. Mohon maaf, mari kita diskusi lebih lanjut. Oke, bye-bye, sampai ketemu lagi. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.